Ya. Terkait ini Bang, Abang kan sekarang bahkan dilantik di anggota DPR. Iya. Ini kan proses hukum bagaimana? Apakah Abang akan mengikuti proses hukum yang akan dilanjutkan? Apakah ini apa melakukan macam? Ya, saya sudah berkata dari awal dari penyidik kalau memang dia mau membawa ke proses hukum, saya siap kapan saja. Siap untuk ini mengikuti proses. Siap, tidak masalah. Apa nanti nggak mengganggu kerja yang lain itu Bang? Gimana nanti prosesnya? Tapi sidang kan hanya berapa jam, ya, paling ke 1 minggu kan setelah masalah. Kita siap. Bang, ini kan satu lagi Bang, terkait dengan pemilihan gubernur. Kan Abang salah satu dari kader Demokrat, atau apakah Abang memilih kan untuk sekarang mencuat ada 2 calon ini Bang, Zumi Zola dan ABA. Abang mana? Yang jelas kita di Demokrat kita mempunyai kader yang sangat bagus. Beliau merupakan Bapak Jambi. Kenapa saya katakan beliau merupakan Bapak Jambi? Karena Soekarno itu adalah bapaknya negara. Gitu. Pak SBY juga Bapak negara, sebagai Presiden. Pak ABA juga Bapak Jambi, karena beliau adalah gubernur, orang yang sangat bijak, sangat mengerti dengan birokrasi dan politik. Mungkin masalah saya beliau sangat memahami, beliau sangat mengerti juga, semua prosesnya itu ada. Saya yakin beliau adalah orang yang bijak. Jadi Abang tetap untuk mendukung ABA untuk melanjutkan ini Bang ya? Mau tidak mau, saya orang yang paling depan, garda depan untuk memenangkan beliau, bukan hanya di Kerinci atau Kota Sungai Penuh saja, untuk Provinsi Jambi. Apalagi saya sudah dilantik sebagai anggota DPR Provinsi, bisa saya mensosialisasikan beliau itu di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Bang, ini terkait yang sidang tadi nih Bang, kan nama Abang disebut beberapa kali. Pertama menandatangani penerimaan dana dari Pemkab itu, dan juga ada soal yang lainnya. Ya. Kita kapannya Bang? Sudah kita mengikuti sidang tadi. Testimoninya itu telah diatur, disusun sebagus mungkin. Orang yang merencanakan, memplanningkan adanya dikatakan dana ini, minta tambahan penghasilan, kok dananya sudah keluar dia tidak mau menerima. Terus lagi posisi saya 2004-2009 itu hanya 1 orang dari Partai Demokrat di DPRD. Ya, kita memaklumi kalau di DPRD itu pendapat yang sering didengar, yang harus didengar menjadi patokan itu adalah yang mempunyai fraksi utuh kuat. Sedangkan saya hanya sendiri, 1 orang. Kasarnya itu pelengkap, mau masuk atau tidak masuk tidak jadi masalah. Karena masih ada unggulan fraksi yang kuat seperti PAN 7, Golkar 6, P3 4 orang itu posisi pimpinan dewan. PKPB 4, PBB 4, P3 4, PKS 3, PDP 2, PKB 2, DPR 2. Hanya Demokrat saja yang 1 kursi. Itu yang periode tahun berapa Bang? 2004-2009. Bang, waktu fraksi gabungan itu kan berapa anggota waktu itu Bang? Ya, itu ada terlibat 5 fraksi. 5 orang di dalam fraksi gabungan. Tapi bisa jadi kan Abang salah satu orang yang punya suara yang kuat di situ Bang. Mohon maaf, posisi September Demokrat mendukung calon Bupati Kerinci yaitu Pak Mursman, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim sukses Mursman Rahman Center dan ketua tim kampanye. SK-nya ada, kesibukannya luar biasa.
Jadi kalau beliau mau ke lapangan, saya sisir daerah itu dulu, mempersiapkan tempat, baru beliau itu datang. Mungkin satu lagi Bang, ini terkait ada fakta integritas dari Partai Demokrat sendiri Bang. Nah, dan Abang sekarang sudah dilantik ya, tentu akan menjalankan tugas. Nah, dengan adanya fakta integritas kan disarankan untuk yang tersangkut dengan perkara hukum mengundurkan diri dari jabatan atau yang sekarang gimana Bang tanggapannya? Sebenarnya fakta integritas itu kan internal partai kami. Iya. Memang berbunyi itu kan pengunduran diri dari jabatan Partai Demokrat posisi lulusan. Nah, tentang untuk selanjutnya tentang saya yang disangkakan ini untuk menjalani proses hukum sampai ikrah dulu. Dan saya juga fair. Saya pendiri Demokrat Provinsi Jambi yang masih utuh. 2002 mendirikan Partai Demokrat sampai 3 kali dengan Pak almarhum Sufyan Ali merubah komposisi pengurus karena orang masih sangat-sangat gamang ragu siapa sebenarnya Demokrat. Sehingga terbentuk pengurus 1 kali, bubar, 2 kali bubar, 3 kali sudah nampak titik terangnya Pak SBY, baru mantap. Baru saya pulang membawa Demokrat di Kerinci. Karena Kerinci belum ada waktu itu. Jadi sudah terbentuk urusan PD Partai Demokrat 2002 pertengahan sampai 2003 pertengahan. Jadi selama itu 2-3 kali pembentukan pengurus. Alhamdulillah untuk pendiri Demokrat untuk Provinsi Jambi, alhamdulillah saya yang masih berdiri di sini karena betul-betul saya darah biru. Tapi kabarnya sudah ada dari untuk agar mendesak Abang mundur. Nah, sebenarnya itu saya katakan tadi, Pak Syukur telah berajuk. Saya tanya, calon bupati Kerinci tahun 2008 pada September itu dia hanya akan menyebutkan hanya supir Mukhtar saja. Hasan Hamid kan saya tanya, dia enggak menyampaikan Hasan Hamid, tapi saya tanya Hasan Hamid, calon wakil bupati Kerinci saat itu kan mencalonkan diri sebagai bupati, benar? Itu saudara bapak? Iya sudah. Sebenarnya saya malas. Terlalu saya frontal, terlalu vulgar ngomong siapa di balik kasus ini. Gak etis. Saya orang politisi. Yang jelas saya buktikan diri saya tidak munafik. Periode 2009-2014 saya sebagai pimpinan dewan, sebagai ketua anggaran, alhamdulillah tidak pernah terjadi yang namanya suap menyuap, yang namanya pemerasan pada bupati ataupun kepala SKPD, tidak pernah minta pi proyek ataupun imbalan jasa lain. Karena saya bukan basic kontraktor dan bukan orang bisnis, betul orang politik. Nama saya jaga, alhamdulillah. Periode pertama saya di DPR, periode kedua saya sebagai pimpinan dewan, periode ketiga saya di DPRD provinsi. Benar kelakuan kerja saya atau salah, silakanlah rakyat menilai. Itu saja. Terakhir Bang, tadi di persidangan kelihatannya kita mengeluarkan beberapa bukti Bang, itu bisa diperjelas Bang? Ya. Itu masalah tanda tangan, itu saya dituduhkan menerima uang katanya 17 juta. Tanda tangan, makanya saya wanti membawa paspor saya yang saya bikin 2005, fotokopi ini kartu nikah saya 2007, KTP saya 2004 masih bujang, IKTP saya ditambah lagi dengan kartu mahasiswa saya selaku mahasiswa program doktor di Sumatera Barat. Sekarang ini kartu mahasiswa saya lihatkan semua. Saya bandingkan dengan tanda tangan saya. Betul-betul tidak benar. Berarti dipalsukan Bang ya? Saya Allah mendengar jelas itu tanda tangan saya dipalsukan. Saya siap disumpah
Jadi kita sebenarnya sumpah saya itu mau nuntut balik bang dengan adanya penandatangan palsu itu. Nah, nanti akan saya konsultasikan dengan pengacara saya. Karena kan saya tahu betul itu semenjak saya telah menjadi terdakwa, saya melihat tanda tangan palsu itu. Itulah dasar pihak kejaksaan untuk menjadikan saya tersangka. Jadi sebenarnya siapa yang mengumpulkan tanda tangan secara kolektif itu Pak? Sebenarnya menurut dari ini saksi tadi kan itu dari DPR sendiri yang mengumpulkan. Ya, sebenarnya kata saksi tadi dia kan menjawab. Nah, dia katanya dari seseorang nama Ruslan. Nah, sebenarnya kok Ruslan juga tidak dihadirkan, tidak diperiksa oleh pihak jaksa penuntut umum waktu di Kejaksaan Negeri. Kalau memang benar dari Ruslan, ya panggil Ruslan seharusnya. Itu seharusnya. Aneh lagi, Ruslan itu kan pimpinan rapat selama ini. Saya nggak tahu. Komisi berapa Ruslan Pak? Ya komisinya tidak ingat saya. Atau mungkin ada staf yang Pak Ruslan itu yang mendatangi anggota dewan waktu itu Bang? Tidak mungkin. Lagi hal-hal minta tanda tangan, wah tidak mungkin. Ini, nah, itu sidang MK. Saat penandatanganan. Iya, tanggal 24 Desember. Tapi tidak diputar sama mereka itu. Tidak. Tapi di kejaksaan juga dianggap apa? Nah, ini bukti tim kampanye. Saya ini ketua tim kampanye Rusman. SK ada. Ya. Ini SK. Udah. Ya. Nah, ini SK. Nah, ya. 2008 kan? Nah, 27 November ini SK revisi. Pertama sudah Irmanto kan, ketua kan? Nah, iya kan?